adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, akhirnya pagi ini saya mendapatkan kisi-kisi secara resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kisi-kisi TKA untuk SMA, MA, SMK, dan MK, di mana yang akan ujian pada tanggal 9 November 2025. Oke, jadi kita sekarang masih punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan ujian TKA. Kita langsung saja melihat mata ujinya. Mata ujinya untuk semua peserta TKA akan mengerjakan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta 2 mata uji pilihan. Nah, mata uji pilihan ini sesuai dengan program studi tujuan di perguruan tinggi atau pilihan karir murid. Nah, ini perlu nanti teman-teman diskusikan dengan guru BK di sekolah. Misalnya kalian mau masuk jurusan ilmu sosiologi, atau ilmu komunikasi, atau pendidikan sejarah dan lain-lain. Nah, berarti itu kalian harus mendiskusikan dengan guru bidang studi BK ya, guru BK. Sebaiknya kalian memilih mata ujian pilih apa. Untuk mata uji pilihan tersebut itu ada 19 pilihan ya. Ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, fisika, kimia, biologi, pendidikan Pancasila, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, antropologi, bahasa Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, Korea, Arab, dan terakhir adalah produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini menarik adalah bentuk soalnya. Karena di ujian TKA ini, bentuk soalnya tidak hanya pilihan ganda sederhana. Akan tetapi ada pilihan ganda kompleks model multiple choice, multiple answer. Berarti ini pilihannya lebih dari satu yang benar gitu. Kemudian ada juga pilihan ganda kompleks kategori. Nah, ini lebih menarik lagi. Nah, pilihan ganda kompleks kategori ini terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon. Jadi ada pernyataan, kalian meresponnya itu bisa benar atau salah. Bisa juga sesuai dan atau tidak sesuai, setuju tidak setuju, tepat tidak tepat gitu. Nah itu tapi harus sesuai dengan teks ya, bukan pendapat pribadi atau respon pribadi gitu. Kita langsung ke bahasa Indonesia. Nah bahasa Indonesia apa saja kira-kira kisi-kisinya? Nah ini kompetensi yang pertama adalah pemahaman tekstual, di mana harus mengidentifikasi penggunaan kata serapan dari bahasa daerah atau asing dalam berbagai bidang, mengidentifikasi latar, karakter, dan atau fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi, menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Kemudian kompetensi yang kedua ada pemahaman inferensial, menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai dalam teks. Kemudian menjelaskan hubungan makna antar kalimat dan atau antar paragraf, memprediksi lanjutan dan atau uraian cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. Kompetensi yang ketiga adalah evaluasi dan apresiasi, yaitu menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari, menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketetapan informasi dalam teks, menilai ketetapan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam teks, menilai ketetapan bagian teks untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau latar dalam teks fiksi, menyimpulkan respon emosional terhadap unsur puisi, prosa, dan drama. Di beberapa sudah kami buatkan video latihan soalnya ya, dan alhamdulillah ternyata sesuai dengan kisi-kisi dari pemerintah. Ya, kita di sini juga ada contoh soalnya, kita coba cek contoh soalnya. Nah, ini contoh soal untuk bahasa Indonesia wajib. Seperti biasa, teks bahasa Indonesia selalu panjang, jadi teman-teman baca soalnya dulu, bukan teksnya. Nah, yang ditanya adalah bagan yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut. Wah, ini menarik ya. Jadi dari beberapa paragraf tadi,
kita justru diminta untuk membuat bagan. Sepertinya saya pribadi belum pernah mendapatkan soal seperti ini waktu sekolah. Oke, yang kedua contoh soalnya adalah pilihan ganda kompleks nih kategori. Nah, seperti ini. Jadi, ada pernyataan, misalnya paragraf pertama menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM. Nah, pernyataan pertama ini benar atau salah berdasarkan teks yang tadi gitu. Nah, berarti di sini nanti mungkin ada kotak kecil yang bisa kita pilih untuk checklist ya. Checklist, ini ada kunci jawabannya. Kemudian ini juga selanjutnya ada PGK lagi, tapi di sini setuju atau tidak setuju. Jadi bukan benar salah lagi, tapi setuju atau tidak setuju. Akan tetapi teman-teman harus tetap perhatikan bahwa setuju atau tidak setuju ini bukan berdasarkan opini kalian ya, tapi berdasarkan alasan yang berada di isi teks gitu. Tetap berada di isi teksnya. Bukan opini kalian. Nanti kalau opini kalian belum tentu benar jawabannya. Oke, next ini ada teks lagi, panjang juga. Soalnya adalah penggunaan kata serapan boyongan dapat memperjelas peristiwa yang dialami tokoh saya, yaitu ini hanya ada satu paragraf nih. Satu kalimat aja yang ada kata boyongannya. Nah, makanya kalau bahasa Indonesia tolong dibaca dulu soalnya baru teksnya. Oke, next lagi. Nah, ini PGK lagi, pilihan ganda kategori, di mana kategorinya di sini diganti dengan tepat dan tidak tepat. Kemudian, nah ini yang multiple choice, multiple answer nih, teman-teman. Jadi, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi, kalian bisa klik, nanti kan pakai komputer ya. Jadi, bisa diklik yang mana yang benar menurut kalian berdasarkan teks gitu. Oke, ini untuk bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke matematika SMA atau MA sederajat, SMK dan MAK. Oke, kita lihat di nah, ini aja. Di sini ada bilangan real, kompetensinya adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub elemen, jenis dan sifat bilangan, operasi bilangan, kemudian sifat-sifatnya antara lain komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian ada materi kedua, aljabar. Nah, aljabar ini elemennya adalah persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini sempat kami sudah buat sebelumnya latihan soal matematika juga, dan ternyata alhamdulillah sesuai ya dengan kisi-kisi. Dia catatannya di sini adalah maksimum banyaknya variabel yang digunakan adalah 3. Kemudian aljabar masuk lagi ada fungsi. Fungsi ini memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan dari domain, kodomain, daerah, hasil atau range. Kemudian ada fungsi linear, kuadrat, rasional, inverse fungsi, fungsi komposisi, dan representasinya. Dan ada barisan dan deret. Nah, barisan dan deret nih ada barisan deret aritmatika dan geometri. Batasan atau catatannya, penerapan barisan dan deret termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk. Oke. Materi ketiga ada geometri dan pengukuran. Yang pertama tuh objek geometri. Objek geometri di sini hubungan dua sudut, dua garis, dua bidang. Hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang. Kesebangunan kongruen. Teorema Pitagoras. Terus transformasi geometrinya memahami, mengaplikasi materi transformasi geometri, ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta komposisinya. Ini sepertinya pelajaran kelas 11 ya. Dari titik, kemudian ada pengukuran, memahami
keliling dan luas bangun datar, volume dan luas permukaan bangun ruang, jarak dua objek geometri. Materi keempat, trigonometri. Nih, trigonometri berarti sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, dan kosekon ya. Wah, teman-teman perlu menghafal ini. Yang kelima, ini kayak yang terakhir ya, data dan peluang, ini statistika biasanya. Nah, ini menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual. Kemudian ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal, data kelompok, aturan pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi. Nah, kalau peluang dia peluang suatu kejadian tunggal dan peluang kejadian majemuk. Oke. Ada 5 berarti ya untuk matematika wajib. Kita ke latihan soalnya sekarang. Tunggu. Oke, ini tadi. Matematika. Nah, ini tadi yang pertama ya, bilangan real ya. Penjumlahan dan perkalian berarti ini bentuk pecahan. Ini masih mudah. Kemudian bentuk pilihan ganda kompleks nih seperti ini, teman-teman. Jadi ada soal. Kemudian pertanyaannya, apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar dan salah. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu, benar atau salah? Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak, benar atau salah? Karena keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah sekian. Oke. Nah, ini untuk objek geometri. Objek geometri bisa juga dijadikan benar dan salah ya. Pernyataan BCD 110 derajat benar atau salah, seperti itu. Next lagi ke pengukuran. Nah, ini pengukuran. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Luas trapesium ABCD 24, 2. BC sama dengan 10, CD sama dengan 5. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Wow. Oke. Selanjutnya ini trigonometri, pilihan ganda. Ini pilihan ganda sederhana ya. Yang tangga itu biasanya. Ya, oke. Nah, kalau MCMA-nya gimana? MCMA-nya seperti ini. Ada rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Ya, ini ada 5 opsi, teman-teman bisa pilih pernyataan yang benar. Ini bahkan kunci jawabannya pernyataan yang benarnya ada nomor 1, 2, 3, 4 loh. Wow. Dari 5 pilihan, 4 yang benar. Berarti benar lebih dari 1 ya. Oke, itu tadi untuk matematika. Oke, kita next ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris wajib dulu. Ya, ini bahasa Inggris. Masih tingkat lanjut. Nah, ini bahasa Inggris wajib. Oke,
Oke, bahasa Inggris wajib. Kita cek kompetensinya. Nah, nih. Tadi di sini ada ya. Terkait jenis TKA, menggunakan teks deskriptif, recount, naratif, prosedur, analytic exposition. Kompetensinya pertama, pemahaman tekstual, mampu memahami informasi yang eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi eksplisit dari teks. Menemukan, mengidentifikasi informasi, mampu menemukan atau mengidentifikasi informasi penting. Mengklasifikasi, mampu mengelompokkan orang, benda, tempat, atau peristiwa dalam teks berdasarkan kategori tertentu. Membentuk kerangka, mampu menyusun poin-poin utama. Meringkas, mampu menyajikan kembali isi teks secara ringkas dengan mengutip bagian penting. Mensintesis, mampu menggabungkan informasi dari sumber-sumber lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu isu atau topik. Kemudian materi yang kedua, pemahaman inferensial, mampu menarik kesimpulan berdasarkan informasi tersirat dalam teks, pengalaman pribadi, serta intuisi untuk memahami isi teks. Menyimpulkan detail pendukung, mampu menentukan fakta tambahan yang membuat teks lebih informatif, menarik, atau persuasif. Menyimpulkan topik, ide, pokok secara eksplisit dinyatakan dalam teks, kemudian menyimpulkan urutan kejadian, menyimpulkan perbandingan, mampu menyimpulkan persamaan atau perbedaan antar tokoh, waktu, tempat, benda, atau gagasan dalam teks. Menyimpulkan hubungan sebab akibat, mampu menafsirkan hubungan dan atau kaitan antara gagasan. Kemudian menyimpulkan karakter tokoh, mampu menyimpulkan sifat atau kepribadian tokoh berdasarkan petunjuk eksplisit dalam teks. Memprediksi hasil cerita, mampu memprediksi akhir cerita setelah membaca bagian awal. Oke. Yang ketiga nih, terakhir ya. Ya betul, yang terakhir. Evaluasi dan apresiasi, mampu membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Menilai realitas atau fantasi, mampu menganalisis peristiwa dalam teks, menilai fakta atau opini, menilai kecukupan dan validasi informasi, menilai kesesuaian, dan menanggapi isi teks. Mampu mengungkapkan perasaan, kesan, pendapat. Oke, kita coba sekarang ke contoh soalnya. Ini dia contoh soalnya. Dikasih teks panjang ya. Nah, ini pertanyaannya. Conservation or relaxation. Oke. Kemudian ini pilihan ganda sederhana ya yang ini. Nah, MCMA-nya juga sama. Nih kunci jawabannya. Pernyataan 1, 3, dan pernyataan 4. Jadi ada 3 jawaban. Gitu. Jadi benar lebih dari 1, benar-benar lebih dari 1 ini, teman-teman. Kemudian ini juga ada teks lagi. Soalnya ini masih pilihan ganda sederhana yang ini. Nah, ini MCMA juga. Lihat kunci jawabannya. 3. Oke, sudah. Oke, dan untuk materi wajib, pelajaran wajib maksud saya, ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sama semua untuk SMA, MA, MK. Oke, selanjutnya adalah mata uji pilihan. Ini mungkin kita scrolling cepet aja ya, teman-teman. Jadi nanti kalau yang mau baca lebih lengkapnya, kami sematkan link G Drive di deskripsi atau di kolom komentar. Bisa kalian download di situ PDF-nya. Ini TKA Bahasa Indonesia Pilihan.
Materinya sepertinya masih hampir sama dengan bahasa Indonesia wajib tadi. Oh, tapi ada sedikit beda karena mengungkapkan kembali isi sastra Melayu klasik. Next, matematika tingkat lanjut masih seputar aljabar, geometri dan pengukuran dan kalkulus. Oh, bedanya sini ada kalkulus. Kalau ada kalkulus berarti materinya tambahan lagi ya, tentang limit. Oh, limitnya kalkulusnya tentang limit, teman-teman. Oke, sebentar saya coba pelanin di sini, ulang lagi ya. Aljabarnya ada matriks, ada polinomial, fungsi. Geometri dan pengukuran ada vektor, lingkaran, transformasi geometri, dan kalkulusnya ada limit. Ini sepertinya masih pelajaran 10, pelajaran kelas 11, 10-11. Oh, tapi kalau limit, sepertinya ke limit ada yang dipelajari baru di kelas 12 ya. Kemudian bahasa Inggris tingkat lanjut. Mungkin hampir sama dengan yang wajib ya. Fisika. Nah, fisika apakah banyak materinya? Cek. Oh, langsung ke sini. Nah, fisika ada kinematika atau pengukuran, gerak lurus, gerak lengkung, kemudian dinamika ada hubungan gaya gerak, momentum, impuls, dinamika rotasi, fluida ada fluida statis, dinamis, gelombang ada bunyi, cahaya, kalor dan termodinamika, pemanasan global, gas ideal, kemudian kelistrikan, listrik statis, dan rangkaian arus searah. Kimianya, nah kimia biasanya dari teori atom tuh ya. Dan next mana nih? Nah ini kimia, betul kan? Struktur atom dan ikatan kimia, teori-teorinya masuk tuh. Kemudian stoikiometri, nah ini mencakup konsep mol, hukum perbandingan tetap. Avogadro, hukum gas, wah, oke. Kemudian struktur dan sifat hidrokarbon, larutan dan sifatnya, kesetimbangan dalam larutan berair, elektrokimia, energetika, dinamika. Oke, sampai situ. Ke biologi sekarang, biologi materi keanekaragaman hayati biasanya ya. Nah betul, keanekaragaman hayati fokusnya ke klasifikasi ya. Klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati. Kemudian sebenarnya mikrobiologi bisa virus, bisa yang lain, tapi ini dia fokusnya ke bakteri saja. Struktur bakteri gram negatif positif, peranan bakteri. Kemudian ekosistem. Ekosistemnya, komponen ekosistem dan interaksi dan pelestarian ekosistem. Sel, nah sel dia ke metabolisme sel. Katabolisme, anabolisme, sifat dan kerja, cara kerja enzim. Oh, ini sudah dipelajari ya seharusnya. Kemudian proses-proses sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Oh, dia fokus di 3 ini. Oh, ada lanjutannya, sistem imun, sistem koordinasi, dan sistem reproduksi. Udah sampai situ. Next, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Ini ya, Pancasila. Kemudian sub-elemen Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensinya apa nih? Menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis perilaku taat hukum, sejarah, dan perkembangan undang-undang. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 ya berarti, 4 materi. Kemudian ekonomi. Ekonomi juga 4 ini. Konsep dasar ilmu ekonomi, ekonomi mikro makro, ekonomi
internasional, akuntansi, keuangan dasar. Coba lihat. Nah, ini penjelasannya lagi ya. Empat. Kemudian geografi di sini wilayah tempat tinggal dan lingkungan sekitar, karakteristik fisik dan sosial wilayah, konsep dan teori dasar mengenai dinamika kependudukan, keterkaitan antara karakteristik wilayah fisik dan sosial. Yang kedua, materinya proses yang mempengaruhi lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, interaksi antar gejala fisik alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang empat, cara mitigasi dengan adaptasi. Yang kelima, fenomena geografi dalam kehidupan sehari-hari. Next, sosiologi. Sosiologi materinya adalah ini, sosiologi sebagai ilmu. Ini kayaknya pengertian-pengertian awal dari sosiologi ya. Kemudian hubungan dan gejala sosial, penelitian sosial, kelompok sosial, kesetaraan dan konflik sosial, perubahan sosial dan globalisasi. Next, sejarah. Sejarah muatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini muatannya. Cek. Ya, pengertian dari ilmu sejarah, konsep dasar sejarah, dan lain-lain. Ini kayaknya pelajaran kelas 10 nih. Yang nomor 1. Yang nomor 2, periode kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, ini pelajaran kelas 10 juga nih. Kemudian perlawanan terhadap bangsa Eropa. Eropa. Nggak ada di kayaknya kelas 10. Kelas 11 mungkin ya. Kemudian pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, revolusi kemerdekaan Indonesia sampai demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir adalah Orde Baru sampai reformasi. Oke, kita ke antropologi. Wah, sejujurnya kalau saya pribadi belum pernah nih belajar antropologi ya. Di sekolah dulu nggak ada kayaknya. Oke, ini ada pengantar dan ruang lingkup antropologi, etnografi, masyarakat multikultural, perubahan sosial budaya, antropologi sosial. Ada 6 ya tadi ya. Oke, ini konsep dasarnya yang pertama di antropologi, yang kedua etnografi. Yang ketiga ini tadi masyarakat multikultural, perubahan sosial budaya, antropologi, kearifan lokal, terakhir di kearifan lokal dan tradisi lisan. Oke, kita sekarang masuk ke bahasa-bahasa nih teman-teman. Ini bahasa Perancis. Ya, saya belum pernah belajar bahasa Perancis sih kalau saya pribadi. Oh, 3 aja nih. 3 aja tapi pasti banyak ya soalnya. Ini 3 ya bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian bahasa Jerman. Nah, ini muatannya. Apa nih? Cakupan unsur tata bahasa yang muncul dalam teks meliputi. Wah, ini ya saya tidak bisa bacanya. Bisa ya paham-paham saja berarti ya. Lanjut. Kompetensinya tetap 3. Pemahaman literal, kemudian reorganisasi, dan pemahaman inferensial. Next, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Topiknya wacana yang digunakan ini nih. Ya. Kemudian sama ya kompetensinya. Next, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin nih mengacu standar HSK 1. Hanci sederhana. Oke. Saya pernah belajar nih, tapi lupa. Nah, ini seperti kalau bahasa itu hampir sama ya kompetensinya. Tapi kan ya beda isi bahasanya. Pada bahasa Korea, ada juga bahasa Korea. Mungkin teman-teman yang mengambil sastra Korea ini ya.
kompetensinya sama tuh, 3 juga kan, sama kayak tadi. Bahasa Arab nih, bahasa Arab materinya ini, nah kompetensinya sama. Oke. Nah terakhir di produk atau proyek kreatif ya, apa nih? Oh, dia mencakup muatan kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Oh berarti mungkin ini teman-teman SMK ya, pengelolaan usaha. Materinya, nah ini kegiatan, ini materinya, pengembangan produk, pengolahan. Oke, kita sekarang ke contoh soal dari pilihan mata pilihan ya. Tadi kita sudah sampai bahasa Indonesia. Oh ini bahasa Indonesia tingkat lanjut ini. Ya betul. Ini kita lihat contoh soal dari bahasa Indonesia tingkat lanjut. Masih sama seperti ini, sesuai tidak sesuai. Ini pilihan ganda sederhana. Logis. Oh ada yang baru nih. Logis dan atau tidak logis. Logis. Wow. Oke. Kemudian ada puisi, apa yang tanya? Oh, ditanya makna kiasan batu penghabisan dan batas terakhir memperjelas kondisi yang dialami aku. Liriknya tentang makna citraan penglihatan, suasana hati. Nah, puisi memang biasa seperti itu. Oke, kalau matematika tingkat lanjut, ini matriks, tapi dia pilihan jawaban lebih dari satu. Jadi teman-teman perlu mencoba nilai P dan Q-nya tidak hanya satu angka ya. Ini lihat nih, jawabannya ada di nomor pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan 5. Berarti ini enggak jawabannya. Kemudian permasalahan sehari-hari. Oh, seperti ini. Permasalahan matematika ini juga. Wow, menarik ya. Tenang saja, kalian pasti bisa kok. Ini pilihan ganda sederhana. Kalkulusnya, kita coba kalkulusnya. Oh, benar salah. Oke. Ini yang pilihan ganda sederhana ya, yang biasa. Oke, bahasa Inggris tingkat lanjutnya. Apa ini? Oh, dia dikasih table juga. Jadi ada teks. Ini kan teks panjang. Kemudian di bawahnya juga dikasih diagram ya. Pertanyaan adalah yes or no. Kemudian ini pilihan ganda sederhana. Ini multiple choice. Ini ada 2 jawabannya di sini. Pernyataan nomor 1 dan 5. Ini juga masih multiple choice. Ini juga multiple choice. Ini pilihan ganda. Oke, kita ke fisika. Fisika. Wow. Pilihan jawaban yang benar lebih dari 1. Ini pilih grafik. Ini pilihan ganda. Oke, ini kayak sebenarnya logika ya berarti ya. Iya, ini logika nih. Maksudnya tidak ada angka-angkanya. Kemudian ada multiple choice di sini. Oke. Nah, ini benar atau salah? Nah, atau salah lagi. Kita next ke kimia. Yang pertama stoikiometri ya, udah pasti biasanya pertama dia tepat atau tidak tepat, teman-teman. Biar lihat tepat atau tidak tepat. Oke. Kemudian stoikiometri lagi, masih stoikiometri. Next,
kimia analitik pilihan ganda. Ini tepat dan tidak tepat lagi, jadi berarti terserah mereka ya, mana soal tidak tepat dan tidak tepatnya di materi apa gitu. Nih, multiple choice ada 3 jawabannya sini. Oke, kita ke biologi. Ini ekosistem ya. Sistem masih gampang ya harusnya. Oh, ini multiple choice-nya ada 4 ya jawabannya. Oke, berarti harus benar-benar teliti ya teman-teman untuk mengerjakan soal-soalnya. Ini juga ada motif benar atau salahnya tetap ada. Oh, tepat dilakukan atau tidak tepat dilakukan. Mantap. Sekarang ke pendidikan Pancasila. Ini pilihan ganda. Ini multiple choice-nya. Kemudian pilihan ganda lagi. Benar atau salah. Kita ke ekonomi. Lumayan panjang juga ini soalnya. Ekonomi. Oke, seperti itu. Benar atau salah juga ada. Pilihan ganda sederhana ada. Nih, hitung-hitungannya. Geografi. Oh, geografi ini ada citra satelit nih. Oke. Danau Bandung Purba. Ini ada apa ini? Grafik ya. Teman-teman geografi yang paham. Oke. Oh, ini ada Google, ada peta. Ada kasus ya. Nih, studi kasus ya. Berarti ada peta, abrasi, Pantai Demak. Demak. Terus habis itu dia ada penjelasannya, baru ke soal. Gitu. Ini ada contoh permasalahan juga nih. Hubungan letusan gunung api dengan kondisi lahan. Benar atau salah? Tuh. Ini pilihan ganda. Oke, ke sosiologi. Sosiologi ini pilihan ganda sederhananya. Kemudian ada gambar. Ini ada data ya berarti ya. Terus ada teksnya. Nah, sesuai atau tidak sesuai. Soal selanjutnya nih ada teks. Nah, multiple choice ya, MCMA. Ini sama kayak tadi. Ada permasalahan. Teksnya, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk menurunkan tensi konflik berdasarkan kasus tersebut? Gitu. Oh, sama. Cuman di sini tepat atau tidak tepat. Sejarah ini sejarawan Muhammad Ali. Nih, multiple choice-nya ada tradisi Sekaten. Oke, next dulu. Tepat atau tidak tepat? Sama nih juga tepat atau tidak tepat ya. Ini MCMA-nya nih. Ada 3 jawabannya. Antropologi. Oke, ini antropologi. Tepat tidak tepat. Ini ada gambar. Multiple choice-nya. Oke, next. Kita next. Sesuai atau tidak sesuai di sini. Ini antropologi ya masih tadi. Oke, bahasa Perancis. Wah. Ini teks dialog ya, teks dialog. Kemudian ini ada teks cerita mungkin. Mohon maaf saya tidak bisa bacanya. Ya, saya tidak bisa bacanya teman-teman.
seperti inilah isinya gitu ya. Nggak tahu itu artinya apa. Bahasa Perancis ini, ini menyusun ya, menyusun mungkin prosedur teks yang benar yang mana gitu. Nah ini bahasa Jerman, kita ke bahasa Jerman, dia bisa ada soal seperti ini. Ini surat email ya, email. Terus sama kayak di bahasa Perancis tadi ya, menyusun urutan yang benar. Kemudian mungkin ini yang mana jawabannya sesuai ya. Nggak tahu deh, saya nggak bisa bacanya. Ini benar salah nih kalau nggak salah nih artinya. Oh ini ada apa ini? Udah seperti ini ya pokoknya. Ini tadi. Nah sekarang kita ke bahasa Jepang. Kanji. Ini menuliskan kanji yang benar. Ini sama ya. Susunan kosakata tersebut menjadi padu. Nah ini masih ada bahasa Indonesianya ini. Oke. Oh benar atau salah? Oh begitu. Ini berarti kalau teks yang bahasa Jepang nih masih ada bahasa Indonesianya ya soalnya. Tapi kalau di Perancis sama Jerman tadi nggak ada bahasa Indonesianya. Mandarin. Ini dialog ya. Chaosing. Apa arti chaosing? Kalau nggak salah itu katanya. Susunan kalimat sama bahasa-bahasa sebelumnya juga ada susunan kalimat, benar salah, kemudian jawaban yang benar, kalimat menjadi kalimat yang padu. Ke Korea sekarang, bahasa Korea. Bahasa Korea juga masih ada nih bahasa Indonesianya. Oh, tapi ini enggak nih ini. Oh masih ada susunan kalimat. Oke. Nah ini nggak ada nih. Nah apa tuh? Nggak tahu deh saya mah. Nah benar atau salah? Nah lanjut ke bahasa Arab. Oke bahasa Arab terlihat tidak ada bahasa Indonesianya di sini. Oh masih ada di sini masih ada. Tentukan benar atau salah gitu. Maksudnya itu ada bahasa Indonesia itu pernyataan soalnya gitu. Masih ada bahasa Indonesianya. Susunan kata berikut dengan benar. Jawaban benar lebih dari satu. Apa ide utama dalam dialog tersebut? Nah ini masih ada pertanyaan bahasa Indonesia kan dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Oke terakhir project atau produk kreatif dan kewirausahaan. Misalnya ada kunyit ya ini. Kemudian pertanyaannya berdasarkan informasi tersebut, unsur desain label produk yang tepat. Oke, terus ini pilihan ganda biasa. Benar atau salah? Ini soalnya ini panjang juga. Oke, sudah selesai. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Berarti setelah ini silakan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin ini ya, karena di sini ada pilihan dua pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang akan teman-teman ambil ketika kuliah atau pilihan profesi murid. Berarti teman-teman harus sudah mencari tahu nih jurusan kuliah apa yang ingin kalian tuju. Dan silakan diskusikan dengan guru BK di sekolahnya atau wali kelasnya pilihan pelajaran apa yang sesuai dengan pilihan jurusan teman kalian gitu ya. Agar tidak salah dalam belajar. Kemudian mungkin untuk latihan soalnya nanti kami dari Sofia akan mencoba untuk membuat soal-soal berdasarkan kisi-kisi ini. Jadi tunggu aja video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut.
Oh iya, Sophia Elevates Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.